Renungan Harian Katolik, Kamis 20 Maret 2025. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lukas bab 16 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudara, kekayaan tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai calon penghuni neraka. Kemiskinan tidak dengan sendirinya menjadi tiket aman ke surga. Kedua peristiwa di akhir hidup adalah tergantung dari bagaimana hidup dimaknai dan bagaimana kekayaan dan fasilitas dimanfaatkan dalam menjalin relasi dengan orang lain. Orang kaya dalam Injil hari ini tidak melakukan suatu perbuatan buruk atau kejahatan kepada Lazarus. Dia juga tidak menghina atau mengambil yang bukan haknya dari Lazarus. Akan tetapi kesalahannya terletak pada satu kenyataan, yakni dia tidak berbuat apapun terhadap Lazarus. Yesus menekankan pentingnya belas kasih dan kepedulian terhadap sesama. Orang kaya yang mengabaikan Lazarus menunjukkan sikap hati yang tertutup terhadap penderitaan orang lain. Sikap orang kaya itu mengingatkan kita bahwa hidup kita di dunia ini harus dipenuhi dengan cinta kasih dan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan menunjukkan kasih kepada sesama. Hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan menjadi berkat bagi orang lain. Kita bersalah bukan hanya menindas orang lain, tetapi kita juga bersalah jika kita tidak berbuat sesuatu terhadap orang lain, padahal kita memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan itu. Segala sesuatu yang kita miliki seharusnya mempersatukan, bukannya semakin memisahkan. Milik tidak pernah untuk diri sendiri, tetapi selalu berciri sosial. Yesus menyebut orang miskin ini dengan nama Lazarus, tetapi orang kaya tidak. Begitulah Yesus membalikkan tatanan masyarakat sekarang ini yang memperlakukan orang-orang kaya sebagai pribadi, tetapi tidak demikian dengan orang miskin. Lazarus mendapat banyak sahabat, malaikat-malaikat, dan Abraham sesudah kematiannya. Orang kaya tidak mendapat sahabat maupun pengacara yang akan membebaskan dia. Dia berada di neraka, yang berarti isolasi total. Setelah keduanya mati, keadaan berputar 180 derajat. Orang kaya itu masuk dalam penderitaan, sedangkan Lazarus mengalami kebahagiaan kekal. Kesalahan orang kaya itu bukan terletak pada kekayaannya, tetapi pada sikapnya yang keliru terhadap harta bendanya. Dia begitu mengagungkan harta duniawi sehingga mengabaikan Tuhan dan sesama, terutama yang menderita. Dialog si kaya dan Abraham dalam Injil amat menarik. Abraham menolak permintaan orang kaya itu ketika dia meminta Lazarus diutus kepada keluarganya yang masih hidup di bumi supaya mereka bertobat. Abraham berdalih, kalau nasihat Musa dan para nabi atau utusan Tuhan yang lain saja mereka tolak, apalagi arwah orang mati. Mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.
Pada zaman ini, jutaan Lazarus sudah ada di depan pintu rumah kita. Lazarus zaman modern dihalau oleh satpam, anjing galak, dan kawat berduri. Lazarus hidup bersama anjing-anjing di tumpukan sampah, bersama pelacur-pelacur, pencopet, peminta-minta, dan pemurung. Pada umumnya, Lazarus mati prematur. Marilah kita belajar dari kegagalan si kaya. Dalam masa prapaskah ini, marilah kita peduli kepada sesama. Kepedulian itu biasanya dibina secara perlahan dan meresapi kehidupan. Kepedulian yang sejati tidak muncul secara instan, melainkan melewati tahapan panjang dengan pengorbanan yang sangat tidak sedikit. Jangan sampai keberuntungan kecil dalam hidup meninabobokan kita dalam rasa mapan sesaat. Ingatlah, jangan sampai penyesalan kita datang ketika kita tidak mempunyai lagi waktu untuk berbenah diri. Ya Tuhan, bantulah kami untuk bertobat dan peduli kepada sesama yang membutuhkan kasih-Mu melalui uluran tangan kami yang menolong. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.